durasi waktu kericuan itu cukup panjang. Jadi bahkan dari malam sampai subuh ketika itu ya. Oh ya? Pagi jam 7. Sampai pagi. Jadi ketegangan itu dari malam sampai subuh, sampai pagi, sampai jam 7. Jadi ketika itu seperti area medan perang ya. Iya. Polisi nggak ada yang datang gitu? Ada Pak polisi yang TNI datang, cuman tidak bisa menghalau orang itu. Di dalam dakwaan, beliau diduga melakukan penusukan menggunakan arit ya ketika itu ya disampaikan. Ngeri. Sehingga kemudian karena perbuatan beliau inilah sebagai faktor yang dianggap juga mengakibatkan kematian kepada korban. Disetrum, dan diinjak-injak, pukul. diinjak-injak, dipukuli. Iya. Setiap kali pemeriksaan atau hanya kadang-kadang? Nah, pas sebelum pemeriksaan, Kapan pertama kali mendapatkan perlakuan kekerasan itu? pas dijemput itu, Dijemput yang tadi Iya. maghrib itu sudah dapat kekerasan itu? pas di mobilnya. Sobat DN, setiap kali kita berbincang tentang kasus salah tangkap, selalu dua nama yang teringat, yaitu Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta adalah dua orang Malang, bernasib Malang, yang sekian puluh tahun silam ditangkap, divonis bersalah, dan pada akhirnya dijebloskan ke dalam penjara karena dianggap sudah melakukan perampokan dan pembunuhan. Tapi alhamdulillah pelaku yang sesungguhnya kemudian terketuk hatinya, sehingga memutuskan untuk datang ke kantor polisi dan mengaku bahwa sayalah yang sudah melakukan kejahatan itu. Nah, kisah salah tangkap di negeri kita ini sesungguhnya tidak hanya dialami oleh Sengkon dan Karta. Tapi hari ini kita akan juga berbincang tentang geng Jatiwaringin All Star. Lengkapnya, geng motor Jatiwaringin All Star. Namun sebelum kita lanjut siniar ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya di channel Diskursus.net. Sobat DN, seperti saya katakan tadi, hari ini kita juga akan menguak kembali kisah sedih yang dialami oleh anggota masyarakat yang sayang beribu sayang harus sempat ngendon di dalam penjara selama sekian lama. Kasus salah tangkap ini terjadi pada tahun 2017, dialami oleh teman kita yang bernama Arif Fauzi Fadilah. Assalamualaikum Mas Fauzi. Fauzi atau Arif sapaannya? Fauzi. Oke. Dan Mas Fauzi didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Mas Ma'ruf Bajamal dari LBH Masyarakat. Dari nama LBH-nya ini Sobat DN sudah terbayang ini LBH yang low profile. Mungkin low income. Tapi saya jamin ini pasti high caliber, high quality, high dedication. Karena terbukti nanti kita perbincangkan sejumlah prestasi yang sudah dicapai oleh Mas Ma'ruf dan kawan-kawan di LBH Masyarakat. Saya mau mulai dari Mas Ma'ruf dulu deh ya. Secara umum, tolong ceritakan kembali apa yang terjadi di balik peristiwa yang disebut-sebut sebagai kasus geng motor Jatiwaringin All Star ini. Ya, kalau kita mencoba membicarakan kasus ini, kita kembali ke lini masa sekitar tahun 2017. Di situ ramai pemberitaan terkait dengan geng motor. Yang kemudian dari pemberitaan itu juga ternyata ada juga kaitan dengan peristiwa kasus yang menimpa saudara Fauzi ini. Oke. Ketika itu kasusnya dimulai dari ada segerombolan geng motor. Mereka mengambil atau berjalan di sekitar wilayah Kalimalang. Itu betul-betul geng motor itu ya? Diduganya geng motor. Oke. Soal apakah itu betul geng motor atau tidak, sampai hari ini kita tidak pernah ada pembuktian yang benarkah itu merupakan geng motor atau tidak. Disebut geng motor karena mereka bergerombol naik motor gitu ya? Ya, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke. Karena ini juga tidak terlepas dari framing media waktu itu, ramai soal pemberitaan geng motor. Dan kemudian waktu itu dalam peristiwanya Mas Fauzi ini sekitar wilayah Pangkalan Jati ketika itu ada segerombolan orang sedang tawuran. Di situ ada tawuran, terus kemudian karena ketika itu ada tawuran, lalu kalau kita lihat lagi Mas Fauzi ini dia ada di wilayah Pondok Gede. Sebentar, itu tawurannya antara siapa dengan siapa? Sebetulnya? Itu antara geng motor dengan warga. Jadi informasinya. Anggaplah ada geng motor lewat di satu wilayah, kemudian bikin gaduh, masyarakat marah, lalu terjadilah
Betul. Perkelahian antar mereka. Betul, Oke. betul. Kemudian ada informasi di sekitar wilayah daripada Arif ini menginformasikan bahwa ada geng motor akan menyerang wilayah kita, gitu. Ayo kalau bisa kita amankan, jangan sampai geng motor ini masuk lebih jauh. Merajalela di situ. Betul, karena posisinya itu kan ini jalan kan jalan lurus seperti itu, Oke. Pak. Jadi ini kan jalannya dari wilayah Kalimalang, Pangkalan Jati sampai ke Jatiwaringin, Pondok Gede itu kan jalan lurus besar gitu kan, betul. supaya ada bayangan. Ya. Kericuhan itu dimulai di sekitar wilayah Pangkalan Jati yang arahnya lebih ke Kalimalang, gitu. Nah, singkat cerita, kemudian karena di situ ada kericuhan, ada orang yang kemudian datang menghampiri teman-teman Arif ini, Arif dan teman-teman, gitu kan, mengatakan bahwa akan ada geng motor, gitu. Dan kemudian ada informasi pertama itu dilarang gitu ya untuk keluar ya, untuk tetap mengamankan ya ketika itu ya. Tapi kemudian selang orang melarang keluar karena takutnya dikhawatirkan di situ nanti malah ada kejadian-kejadian tidak diinginkan, ada yang terluka apa segala macam, makanya tahan. Tapi kemudian ada orang lain lagi yang kemudian menginformasikan ternyata ini geng motor udah mulai mau merangsek masuk ke wilayah Pangkalan Jati, wilayahnya Arif ya waktu itu. Nah, akhirnya mereka ya udah dengan semangat ingin membela kampung mereka agar supaya tidak dijajah dalam tanda kutip oleh para geng motor ini, mereka ingin membantu lah supaya ini tidak masuk lebih jauh. Nah, akhirnya mereka ke lokasi kericuhan waktu itu. Walaupun niatnya baik, tapi sebetulnya bisa dikategorikan sebagai vigilante ya. Artinya ya suka tidak suka, akhirnya anggota masyarakat memilih caranya sendiri. Betul, untuk mengamankan dirinya. Kampung mereka. Betul, karena durasi waktu kericuhan itu cukup panjang. Jadi bahkan dari malam sampai subuh ketika itu ya. Oh ya? Pagi jam 7. Sampai pagi. Jadi ketegangan itu dari malam sampai subuh, sampai pagi, sampai jam 7. Jadi ketika itu seperti area medan perang ya. Polisi nggak ada yang datang gitu? Ada. Pak polisi yang TNI datang, cuman tidak bisa menghalau orang itu. Oh ya? Iya. Polisi dan TNI datang, tapi tawuran, sebutlah tawuran ya, atau kerusuhan dari malam sampai jam 7 itu tidak kunjung terkendali. Tidak. Memang sedahsyat apa itu? Kembali dulu deh. Iya. Lanjut. Peristiwanya waktu itu kemudian mereka ini menghampiri lah area medan perang itu. Mereka menghampiri bersama-sama lah dengan kelompok mereka dengan semangat supaya geng motor tidak masuk lebih jauh, merangsek ke wilayah Jatiwaringin yang ke arah Pondok Gedenya. Akhirnya ya udah mereka masuk ke situ. Nah, di situ kan pasti kan terjadi keriuhan dan kericuhan di situ. Nah, setelah lini masa itu kemudian ada korban jatuh. Dampak dari peristiwa itu. Sebentar. Memang wilayah itu sering menjadi katakanlah lintasannya geng motor. Iya. Dan warga sering juga akhirnya bentrokan dengan geng motor. Sering banyak korban yang kena. Oh ya? Iya. Jadi itu bukan kali pertama adanya benturan antara sebutlah geng motor dengan masyarakat setempat, bukan kali itu saja. Bukan. Sebelumnya juga sudah. Sebelum sudah. Jatuh korban tadi katanya. Iya. Udah dari Pangkalan Jati sampai Pondok Gede itu sekitar 10 orangan udah kena. Kena itu apa artinya? Makan korban. Makan korban artinya korban cedera, luka atau sampai meninggal dunia. Yang meninggal, yang luka. Meninggal 1 atau 2. Dari anggota masyarakat atau dari geng motornya? Anggota masyarakat. Wih, dahsyat dong berarti geng motornya. Itu udah lama? Sudah lama. Ketegangan semacam itu udah lama? Sudah. Tahunan? Sebulanan. Berarti bentrokan, sebutlah ya bentrokan ini antara geng motor dengan masyarakat itu sudah berlangsung beberapa waktu, kurang lebih sebulan. Iya. Sebelum itu belum ada? Sebelum itu belum ada. Belum ada. Berarti sebulan itu sebetulnya kita pantas bertanya loh ya. Polisi di mana ya? Iya. Oke. Saya udah kebayang nih bahwa ternyata situasi malam jahanam itu hanya salah satu letupan saja ya. Tapi letupan-letupan sebelumnya sudah berlangsung sejak beberapa waktu sebelumnya. Lanjut. Betul. Memang kalau kita bicara kasusnya sih seperti itu kronologisnya. Tapi di balik itu sebenarnya ada side story lain. Itu nanti yang kemudian terjadi. Cuman yang menjadi garis bawah supaya di sini kita benar-benar fokus ke kronologisnya, peristiwanya seperti itu waktu itu kejadiannya. Akhirnya jatuh korban. Dari pihak masyarakat atau dari pihak geng motor? Diduga dari pihak geng motor. Baik, Sobat DN, ini sebetulnya sangat menyedihkan ya. Bahwa walau bagaimanapun akhirnya ada anggota masyarakat, ya saudara kita juga yang meninggal, itu sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Oleh karena itu sebelum kita lanjut,
saya ingin menyampaikan tetap apapun itu perasaan duka dan perasaan kehilangan saya terkait dengan adanya anggota masyarakatkah itu atau anggota geng motor yang cedera atau bahkan kemudian meninggal dunia. Lanjut. Jatuh korban 1 orang. Meninggal dunia. Meninggal dunia. Penyebabnya apa? Penyebabnya pasti meninggalnya seperti apa itu tidak terbuktikan dengan baik melalui proses persidangan. Tapi yang jelas memang banyak hal yang terjadi dalam tubuh korban melalui visum et repertum yang kemudian cedera parah gitu. Ada cedera parah, ada lebam, bahkan sampai kehilangan kuping dan ya betul. Dan lain sebagai macamnya yang kemudian mengakibatkan meninggal. Soal kematian, faktor kematian utamanya karena apa, itu yang kemudian tidak diketahui karena dalam pemeriksaan ini hanya dilakukan visum saja, artinya pemeriksaan luar oleh aparat penegak hukum tanpa ada proses otopsi dan lain sebagainya macamnya. Oke. Lalu peran Mas Fauzi ini apa dalam kematian itu? Kematian korban itu. Apa yang disebut-sebut peran beliau? Betul. Di dalam dakwaan, beliau diduga melakukan penusukan menggunakan arit ya ketika itu ya disampaikan. Sehingga kemudian karena perbuatan beliau inilah sebagai faktor yang dianggap juga mengakibatkan kematian kepada korban. Masyarakat di sana, ketika tanda petik mereka menyambut geng motor, memang masyarakat sudah mempersenjatai diri biasanya. Sudah. Apa saja yang biasanya dibawa oleh masyarakat? Bambu. Apa lagi? Terus samurai. Gitu. Samurai. Jadi ketika geng motor datang, itu dicegat. Lantas apa yang biasanya terjadi, Mas Arief? Langsung dihadang sama situ warga. Ada warga, TNI, polisi. TNI cuma warga situ kan ada TNI, jadi pada keluar sama polisi. Lalu ini dulu, dialog dulu. Jangan masuk sini atau langsung saja bakbuk gitu. Langsung dihajar sama geng motor itu. Geng motornya juga bawa senjata? Bawa. Apa yang mereka bawa? Lengkap sih, Pak. Yaitu? Kayak kelewang, celurit, samurai, gitu, petasan. Itu hanya malam hari ya? Iya. Oke, akhirnya korban meninggal dunia dan Mas Fauzi disebut-sebut melakukan pembacokan terhadap korban dengan menggunakan arit sebanyak 2 kali. Gitu ya? Ya. Oke. Lantas ditangkaplah oleh polisi beliau ini. Betul. Ditangkap pakai surat penangkapan tidak? Ketika itu informasi yang kami terima tidak dilengkapi surat penangkapan. Nah, ini dia nih. Dilakukan penangkapan. Sebetulnya kalau polisi melakukan penangkapan sah-sah saja kan? Mereka punya kewenangan kan? Betul. Tapi kalau kemudian tidak dilengkapi surat, ini dia persoalannya ini. Betul. Jadi kita perlu juga punya keinsafan, masyarakat perlu punya pemahaman kalau polisi melakukan penangkapan, ya itu bagian dari kewenangan mereka selaku otoritas penegakan hukum. Ya. Tapi menjadi persoalan serius ketika polisi melakukan penangkapan tidak dengan prosedur yang sebagaimana mestinya, termasuk tidak membawa atau menunjukkan surat penangkapan. Ya. Ketika Mas Fauzi ditangkap, polisi berkata apa? Menunjukkan surat atau bagaimana? Tidak. Apa yang dikatakan polisi? Nanya, kamu Oji, saya kan dipanggil di rumah Oji. Oji, oke. Kamu Oji. Saya bilang, iya benar Pak. Kamu yang ngelakuin tawuran kemarin? Iya. Nah gitu kan. Udah, ikut saya. Gitu. Nah, cuman situ saya pas pulang kerja, orang rumah ngasih tahu sebelumnya polisi udah situ. Oke. Nah, jadi ngasih tahu saya dicari polisi itu, mama saya bilang. Jadi sebetulnya Mas Fauzi atau Mas Oji pada malam itu pada dasarnya memang terlibat tawuran. Iya. Tapi tidak melakukan pembacokan. Tidak. Apa yang Mas Fauzi lakukan malam itu? Saya persisnya apa? Hanya mukul mundur geng motor itu. Mukulnya pakai apa? Enggak pakai apa-apa. Tangan kosong? Iya. Mukulnya bagaimana? Yang lain pakai senjata, Mas Fauzi tangan kosong, sehebat apa? Saya tangkap, rame-rame. Saya kasih gebukin ke warga yang belakang. Dioper ke belakang gitu. Iya. Jadi Mas Fauzi ini tugasnya nangkepin, nangkep, kasih ke belakang. Kasih ke belakang. Udah. Betul, tidak pakai senjata. Tidak. Pukul? Tidak. Lempar batu? Tidak. Mukul masa tidak? Mukul sekali mukul gitu. Mukul sekali tapi pakai batu akiknya 5 gitu. Pakai tangan. Yang ditangkap apakah korban itu? Nah, bukan. Oke. Tapi betul ya malam itu Mas Fauzi memang terlibat dalam tawuran, tapi tidak melakukan apa yang disebut sebagai pembacokan, apalagi dengan menggunakan arit. Warga ada yang menggunakan arit? Kalau itu saya tidak merhatiin, kayak sih ada. Tapi Mas Fauzi kenal ya dengan mereka ya, dengan sesama warga itu kenal? Enggak.
Saya kenal cuman beberapa doang. Jadi pas saya di dalam malam itu nih, saya lagi main game sama teman-teman rumah. Nah, pertama dia bilang RTS itu jangan ada yang keluar, geng motor mau lewat. Ya udah, akhirnya di dalam. Nah, selang berapa jam, sekitar jam 2 atau setengah 3, itu orang kelurahan Pondok Gede bilang ke saya ini merame-rame sama teman-teman, tolong pada keluar, soalnya geng motor mau lewat. Malah dihimbau untuk keluar. Iya. Nah, cuman anak-anak pada mikir dampaknya ke depan gimana, atau ketangkep atau apa. Jadi ditanyakan dulu. Kalau misalnya keluar ditanggung nggak ini. Ya udah, akhirnya ditanggung. Udah saya keluar. Maksudnya dijamin gitu supaya tidak kena masalah hukum. Waktu ditangkap oleh polisi itu siang, pagi, sore, malam hari. Jam 6. Oh, maghrib ya, sekitar maghrib. Apa kata orang tua? Gempar luar biasa. Karena ya gempar rame dalam situ, cuman warga situ pada percaya kalau emang saya tidak melakukan pembunuhan itu. Nangis orang tua. Iya. Apa kata orang tua? Nggak bisa berkata-kata dia udah. Langsung menyiapkan pakaian? Tidak. Jadi apa yang dipakai itulah yang dibawa, tanpa bawa pakaian cadangan sama sekali? Tidak. Terpikir nggak waktu ditangkap itu, wah ini bakal nginap di kantor polisi nih? Tidak. Jadi yang dibayangkan apa waktu itu? Saya yang bayangin cuman saya membela diri kalau emang saya tidak melakukan. Ternyata yaudah cuman itu saja. Lalu pulang? Iya. Jadi perkiraan malam itu juga akan pulang? Iya, soalnya mereka janjikan cuman bertanya-tanyain doang kronologisnya gimana. Mereka memang berapa orang yang datang ke rumah? Sekitar 2 mobil. Siapa mereka itu? Busernya itu. Maksud saya Satpam, Hansip, atau siapa? Polisinya itu. Tahu dari mana mereka polisi? Soalnya dia nunjukin ID itunya. Apa? ID card. Oh, kartu identitas. Pakai seragam? Tidak. Tidak pakai seragam, tapi memperlihatkan ID card yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota kepolisian. Disebut tidak nama-namanya? Tidak. Langsung ngajak ngobrol, kamu Oji ya? Kamu yang melakukan ABC dan seterusnya ya? Iya. Terus diajak? Iya. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Kenapa kemudian tidak jadi pulang malam itu? Karena ketika itu dianggap bahwa Oji bagian daripada yang menimbulkan korban itu. Menyebabkan kematian korban ini? Betul. Jadi mungkin ada berapa orang sih sebetulnya dalam kasus ini yang ditangkap oleh polisi? Total ini ada sekitar 8 terdakwa. Kenal semua? Enggak. Oke, lanjut. 8 terdakwa. 8 terdakwa. Ketika itu kami memang tidak mendampingi pada saat proses penyidikan dan penuntutan. Jadi Mas Ma'ruf ini baru mendampingi Mas Fauzi di kemudian hari? Betul. Tidak sejak awal? Tidak sejak awal. Kami dampingi beliau baru sejak pemeriksaan di persidangan. Terdakwa ada 8. Ada 8. Yang Mas Fauzi dampingi? Yang saya dampingi Mas Fauzi. Oke. Karena orang tuanya datang ke kantor kami meminta bantuan hukum, ketika itu sudah masuk proses persidangan dan mempertanyakan apakah masih bisa. Saya bilang itu hak daripada terdakwa. Ketika memang meminta untuk pendampingan kepada kami dan memang terdakwa, misalkan Arif maupun keluarga memang mempercayakan kepada kami, ya kami bisa untuk melakukan pendampingan. Setelah berapa kali sidang baru Mas Ma'ruf hadir mendampingi? Di sidang kedua ketika itu kemudian dari situ kemudian kami langsung melakukan investigasi. Masih ingat tidak sejak Mas Fauzi ini ditangkap sampai sidang kedua, sesi kedua itu berapa lama ya, jarak waktunya? Sejak ketangkap sampai sidang sekitar 2 bulanan. 2 bulan. 2 sampai 3 bulan ya ketika itu ya. Sekitar 2-3 bulan. Saya sebetulnya mau bertanya dulu tentang apa yang terjadi di kantor polisi, tapi saya lompat sebentar ya. Mas Fauzi kenapa ganti penasihat hukum? Ganti pengacara kenapa? Karena saya tidak percaya sama pengacara sebelumnya. Kejaksaan. Pengacara yang disediakan oleh negara. Iya. Disediakan negara tidak percaya? Tidak. Apa penyebabnya? Apa misalnya? Apa yang dia atau mereka kerjakan sehingga kok justru tidak percaya? Dia belum bertemu dengan saya, nanya kejadiannya gimana-gimana. Dan dia main asal unjuk diri untuk menjadi pengacara. Mas Fauzi tanya tidak? Bapak dari mana gitu? Iya. Apa jawaban mereka? Saya pengacara kamu dari dari pengadilan. Ya, tapi kan kalau sampai pada simpulan, oh saya tidak percaya, itu kan seperti sudah parah tuh. Apalagi, apa yang menyebabkan Mas Fauzi dan keluarga memutuskan ganti pengacara
lalu melibatkan teman-teman dari LBH masyarakat. Ketika diperiksa di polisi juga mungkin. Apa yang dilakukan oleh pengacara sebelumnya? Maksudnya gimana? Kan memutus, ganti pengacara yuk. Ini nggak beres nih pengacara yang sekarang. Nggak beresnya itu kenapa sih? Oh, jadi kan pengacara tuh ada 2 sebelum Pak Ma'ruf. Iya. Ada 2, satu dari pengacara warga yang 8 orang itu. Oke. Nah, keluarga saya diajak lah nih sama pengacara itu. Cuman berhubung keluarga saya tidak punya uang untuk membayar pengacara itu, jadi makanya Pak Ma'ruf. Cuma itu? Iya. Kalau di sini nih, di putusan nih, yang di pemeriksaan proses polisi. Nah, gimana coba Mas Ma'ruf boleh lengkapi? Kan dalam proses persidangan ini kan kemudian terungkap. Gitu. Yeah. Ada hal-hal yang pada saat prosedur di awal itu tidak sejalan dengan prosedur dan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Termasuk soal pemberian bantuan hukum yang berkualitas ketika itu. Karena terungkap di persidangan misalkan bahwa pada saat Arief diperiksa waktu itu mengalami kejadian-kejadian seperti penyiksaan yang waktu itu pun didampingi seperti apa peran daripada yang melakukan pendampingan. Waktu ada misalnya mengalami kekerasan di kantor polisi, waktu ada kekerasan di kantor polisi, itu pengacara apa yang dia kerjakan? Tidak ada. Tidak ada tuh maksudnya apa? Tidak ada pengacara. Tidak ada. Lanjut. Dapat pengacara dari pas sidang pertama. Di sini ditulis nih di putusan nih, Sobat DN, bahwa pada saat pemeriksaan di depan penyidik, artinya waktu Mas Fauzi dan lain-lainnya itu masih di kantor polisi, ditunjuk penasihat hukum oleh penyidik. Namun, sering datang terlambat. Udah babak belur mungkin baru datang kali ya. Maaf, saya ketawa-ketawa getir ya sebetulnya. Saya bukan membayangkan kesedihannya, membayangkan ada profesional yang sudah ditunjuk oleh negara, diberikan amanah untuk bekerja, tapi justru sering datang terlambat. Dan parah juga nih, sering tertidur pada saat pemeriksaan. Itu pemeriksaan siang, pagi, sore, malam? Atau siang. Bisa kapanpun? Siang. Ini orang, penasihat hukum sebelumnya yang ditunjuk oleh penyidik, sering tertidur pada saat pemeriksaan. Berarti tidur di siang hari. Anak baik sebetulnya, dia rajin tidur siang nih, untuk menjaga kesehatannya. Pertanyaan malam hari apa yang dia lakukan? Itu lain soal gitu ya. Dan kalau memberikan arahan hanya supaya terdakwa mengikuti penyidik saja. Jadi apa kata penyidik, itu pula seharusnya kata. Lanjut. Ya, akhirnya ditahan lah kawan kita ini kan. Itu tidak jadi pulang dia malam itu. Masuk ke dalam fakta persidangan yang kemudian terungkap dalam persidangan karena ketika itu juga kami baru mendampingi proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dalam sidang pengadilan itu memang terungkap banyak hal. Gitu. Misalnya? Pertama, bahwa ternyata pada saat proses di awal proses penunjukan, misalkan penetapan si Arief sebagai tersangka, itu tanpa didasarkan barang bukti dulu. Jadi Arief ditangkap terlebih dahulu, baru kemudian barang buktinya dicari. Berarti sudah ada 2 hal nih. Betul. Saya mengistilahkan sebagai wrongful arrest. Betul. Wrongful-nya di mana? 1, tadi katanya tidak ada surat penangkapan. Betul. Yang kedua, tidak ada minimal 2 alat bukti. Barang buktinya buktinya yang tadi disebut Arief itu baru dicari kemudian. Jadi Ariefnya sudah ditangkap, baru kemudian dicari kemudian. Nah, ini jadi poin pertama terkait dengan hal-hal bahwa ini tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Yang kedua, positif itu bukan Ariefnya Mas Fauzi. Betul, bukan. Ariefnya siapa? Terdakwa yang lain? Tidak ada yang tidak. Jadi proses barang bukti ini sebenarnya masuk ke poin saya yang lain terkait dengan fabrikasi. Yang pertama itu terkait dengan bahwa ini tidak sesuai prosedur. Idealnya atau lazimnya adalah seseorang ketika ingin ditetapkan sebagai tersangka itu sudah clear apa tuduhan dan apa barang bukti yang kemudian menguatkan tuduhan tersebut. Ulangi sekali lagi. Jadi Sobat DN, ketika seseorang akan diapakan? Ditetapkan sebagai tersangka. Ditetapkan sebagai tersangka. Idealnya itu harus ditemukan dulu tuduhannya apa, ada dulu peristiwa pidananya apa, dan bagaimana peristiwa pidana itu terjadi. Misalkan barang buktinya seperti apa. Kalau salah satu atau 2 hal itu tidak disampaikan oleh penyidik, betul, apa yang bisa kita nilai? Ya, berarti penangkapan dan penetapan tersangkanya itu sewenang-wenang. Gitu. Sewenang-wenang. Sewenang-wenang. Itu pidana bukan?
itu bisa menjadi pidana. Apalagi sampai berujung kepada fabrikasi barang bukti dan alat bukti. Gitu. Yang hari ini disebut orang sebagai kriminalisasi itu ya? Kriminalisasi, betul. Lanjut Mas Ini Maruf. poin pertama. Oke. Terkait dengan bahwa penanganan perkaranya Saudara Arif ini tidak sesuai prosedur dan tidak sejalan dengan hak asasi manusia. Saya salah sebentar. Sobat DN, kita berbincang ini tidak hanya untuk kepentingan sentimental, bahwa ada warga yang tidak bersalah, sudah diperlakukan sedemikian rupa. Bukan hanya itu, tapi kita sama-sama belajar ulang tentang sebagai warga negara, ternyata kita juga tidak bisa diperlakukan secara semena-mena oleh aparat penegak hukum. Lanjut, Mas Maruf. Kemudian, proses pemeriksaan itu mendasarkan pada pengakuan dari terdakwa. Jadi, keterangan terdakwa inilah yang sebagai dasar utama untuk mengajukan mereka menjalani proses pemeriksaan. Lagi. Ini diskusi kita ini di Bang Eksnapi ini. Berulang kali kami ini mengkritisi tentang proses pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada mencari keterangan. Betul. Baik keterangan pelaku maupun keterangan saksi. Betul. Orang ketakutan kayak begini, ya tentu barangkali akan nurut saja kan apa kata penyidik kan. Pasti. Lanjut. Pasti. Nanti saya akan kembali ke Mas Fauzi ya, tapi saya simak dulu nih. Ini clear merupakan bentuk pelanggaran HAM, khususnya azas non-self-incrimination. Artinya? Seseorang tidak boleh dihukum karena keterangan yang diberikan olehnya. Ini poin bagus. Jadi, walaupun terperiksa, tersangka menyampaikan 1001 halaman keterangan, namun kalau hanya itu yang dijadikan dasar untuk menghukum, itu clear bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk penghukuman yang sewenang-wenang. Karena dia bertentangan dengan azas non-self-incrimination. Bertentangan dengan HAM? Bertentangan dengan HAM, clear. Sewenang-wenang? Sewenang-wenang. Pasti proses itu dilakukan melalui cara-cara yang tidak benar. Police misconduct? Salah satunya itu. Ya. Tapi yang paling sering terjadi adalah penyiksaan. Ngeri. Oleh aparat penegak hukum. Sebentar. Ini kalau dikatakan yang paling sering, ini serius loh ini. Betul. Berarti kita ingin mengatakan kekerasan dalam proses pemeriksaan di kantor polisi itu menjadi sebuah fenomena gitu? Ini menjadi fenomena. Catatan kami, LBH Masyarakat, dalam periode Januari sampai Mei tahun ini saja, tahun 2024, ya, itu ada sekitar 35 tahanan yang mengaku bahwa dia mendapatkan siksaan. Itu kliennya LBH Masyarakat? Bukan. Kami melakukan penyuluhan di berbagai rutan, gitu. Dan kami melakukan semacam survei dan menanyakan. Biasanya kami melakukan penyuluhan, memberikan proses persidangan itu seperti apa nanti ketika menghadapi proses peradilan segala macam. Tapi di samping itu kami juga menanyakan, melakukan assessment. Dari situlah diketahui. Dari situ kami mendapatkan data bahwa setidaknya di tahun ini dari Januari sampai Mei 2024 35 tahanan mengaku disiksa. Kasus apa aja ini? Di Jakarta ya, berdasarkan. Itu baru Jakarta? Ya, berdasarkan. Ada tidak catatan ini berarti kan kita barangkali bisa membuat profiling ya? Ya. Siapa saja sih orang-orang tersangkut kasus hukum apa saja yang paling rentan untuk mengalami penyiksaan oleh aparat penegak hukum? Betul. Tercatat tidak? Kalau jenis kasusnya memang tercatat. Nanti bisa kita publikasikan. Okay. Tapi ini kan sementara dalam proses untuk kita ungkapkan penyiksaannya. Baik. Jadi mereka mengaku mendapatkan penyiksaan. Konkret deh, supaya kita sama persepsinya. Penyiksaan itu seperti apa sih sebetulnya? Penyiksaan ketika aparat penegak hukum meminta seseorang untuk mengaku melalui proses-proses kekerasan. Untuk mengungkapkan dan membuktikan suatu perkara. Seperti itu. Kekerasan apapun itu. Mau fisik, verbal, dan segala macam. Apalagi sampai mendapatkan luka dan disiksa, termasuk disetrum dan segala macam. Simpan sebentar. Memang Mas Fauzi mengalami itu? Iya. Apa? Mengalami apa? Disetrum. Disetrum. Dan diinjak-injak, pukuli. Diinjak-injak, dipukuli. Iya. Setiap kali pemeriksaan atau hanya kadang-kadang ini? Pas sebelum pemeriksaan. Kapan pertama kali mendapatkan perlakuan kekerasan itu? Pas dijemput itu. Dijemput yang tadi maghrib itu sudah dapat kekerasan itu? Pas di mobil ya. Jadi dibawa ke mobil, tadi katanya ada 2 mobil, masuk dalam salah satu mobil, diapakan di dalam mobil? Dipaksa ngaku. Dipaksa ngaku? Ya, itu lisan saja. Iya. Selain dipukul. Mata saya sebelah sini. Jadi dipukul hanya, tanda petik hanya pang gitu, atau wah gitu? Kencang.
Terus apa kata Mas Fauzi? Saya memang tidak melakukan, Pak. Saya situ cuma hanya mengusir geng motor itu. Udah, selesai situ saya pulang. Apa sih sebetulnya kata polisi menjelang melakukan pemukulan itu? Atau mukul sambil ngomong apa sih sebetulnya? Sambil ngomong, kamu ngebacok berapa kali? Gitu. Lalu pukul? Iya. Pukul dulu atau tanya dulu? Tanya dulu. Tanya dulu, kamu pukul berapa kali? Jawab atau langsung dipukul? Saya jawab, tidak melakukan, Pak. Baru Dipukul. kemudian pukul. Nah, terus dia makin emosi. Kamu ini pukul berapa kali? Udah jawab aja, tinggal gitu. Tadi di pintu ketika keluar dari rumah kan Mas Fauzi membayangkan malam ini juga akan pulang. Setelah pemeriksaan pulang. Tapi begitu masuk dalam mobil, kemudian mendapatkan penganiayaan seperti itu, apa yang Mas Fauzi bayangkan? Sudah tidak ada harapan lagi. Bisa tersenyum ya kayak gini. Bilang tidak ada harapan tapi sambil tersenyum. Ironi. Mas Fauzi, kalau saya boleh jujur ya, hati saya sakit saat ini. Hati saya sakit dengerin serius. Kita tidak punya hubungan darah, Mas. Tapi terus terang membayangkan situasi itu hati saya sakit, Mas. Lanjut, Mas. Dalam mobil sudah dapat perlakuan sewenang-wenang. Sampai kantor polisi. Apa yang terjadi di kantor polisi? Sampai kantor polisi, masuk ke dalam lift. Nah, di situ ada polisi sekitar situ juga masuk bareng. Entah itu kanit apa sih, kurang tahu. Ditanya lah sama orang itu, kasus apaan? Geng motor jatuh haringin. Temannya jawab. Nah, terus dia bilang, emang ini benar geng motornya? Bukan, Pak. Nah, saya ngebela diri. Terus dia bilang, masih ngebela diri aja. Nah, situ saya disetrum, dipukulin. Disetrum? Iya. Supaya etis, supaya sopan, kita kan diharapkan menggunakan kata oknum ya. Oknum penyidik lah, oknum personil kepolisian lah. Tapi itu tadi itu, saya terganggu dengan temuan LBH masyarakat itu. Kalau ini bisa dianggap sebagai sebuah peristiwa yang jamak terjadi, apa ya tepat kita gunakan kata oknum? Kalau jamak terjadi. Karena terkesan kalau kita tetap bersikukuh menggunakan kata oknum, seolah-olah ini kan kita mengatakan, ini hanya small minority nih, hanya sekelompok kecil saja dari personel kepolisian yang berbuat sewenang-wenang semacam itu. Tapi kalau ini ternyata peristiwa jamak, tidak bisa lagi kita sebut kata oknum, Mas. Sebagai seorang praktisi hukum, profesional, dulu sekolah, sudah sarjana, menangani sekian banyak kasus. Kekerasan atau perlakuan sewenang-wenang ini jamak atau tidak, Mas? Saya butuh ketegasan dari Mas Ma'ruf. Realitanya jamak, jangan-jangan. Karena banyak cerita-cerita seperti ini. Bukan dialami oleh Arif saja. Ya berarti patut dipertanyakan ulang ketepatan penggunaan kata oknum. Masa oknum mayoritas kan tidak tepat. Oknum itu kan semestinya hanya sekelompok kecil gitu ya. Tapi kalau jamak, oke, kembali ke pokok masalah. Sampai di lift pun sudah dapat perlakuan sewenang-wenang lagi. Bahkan disetrum. Kapan lagi? Sampai ke ruang penyidik, situ dialami lagi, pukul lagi situ. Pukul lagi. Iya. Jadi benarkah kalimat ini bahwa di dalam putusan ini tertulis bahwa supaya terdakwa mengikuti penyidik saja? Iya. Begitu. Jadi kalau ditanya, Mas Fauzi menjawab leluasa atau jawabannya sudah dikasih sebetulnya? Sudah dikasih. Contoh konkret bagaimana sebetulnya? Misalnya, saya di penyidik bilang, udah jawab aja sesuai saya yang kasih tahu. Saya tanya, jawabnya iya gitu. Nah, nanti hari Jumat kamu dibebaskan pulang. Ini yang dalam psikologi forensik disebut sebagai cara bertanya yang tidak tepat untuk sebuah interogasi. Jadi Mas Ma'ruf, Mas Fauzi, berteori sedikit ya, karena kebetulan saya mencoba belajar psikologi forensik. Dalam setting interogasi, semaksimal mungkin pertanyaan itu harus open-ended question. 5W plus 1H. Jangan kemudian pertanyaan itu justru mislead, menggiring si terperiksa. Kalau pertanyaannya ya atau tidak, apalagi ada embel-embel ikuti saja, ya itu kan berarti mislead. Bukan mencari keterangan berdasarkan fakta berarti kan. Lanjut, berarti selama proses tanya jawab juga lagi disakiti gitu. Nah, dijanjikan pulang di hari Jumat. Nah, saya udah tuh akhirnya ikutin dia aja pas BAP itu. Mas Fauzi, kenapa sih kok cerita hal yang menyedihkan dan terus terang menakutkan ini, tapi kok
sambil tersenyum ya. Ini berdusta, pura-pura, mengingkari isi hati, main drama, atau apa sebetulnya? Biar nggak sedih aja pengingat. Biar apa? Biar nggak sedih. Biar nggak sedih? Iya. Emang apa salahnya dengan sedih? Karena itu masa lalu yang bikin hancur keluarga saya. Kehilangan beberapa uang. Apa? Uang saya habis di situ, ibu saya juga ketipu di situ. Tapi masih tersenyum gitu. Iya. Hebat warga negara ini. Dalam kondisi tertekan, terintimidasi, terpojokkan, harus salah pun dia mencoba mendamaikan dirinya dengan cara tersenyum. Kurang apa baiknya warga negara ini? Beruntungnya pemerintah dan DPR kita. Ini contoh warga negara yang tidak membebani penguasa tuh kayak gini. Harus dapat penghargaan. Nah, ini lelucon yang sesungguhnya tidak lucu. Ini getir aja saya membayangkannya. Lanjut. Dari hal yang tidak sesuai prosedur tadi, Ya. kemudian dalam proses persidangan itu, kami menemukan adanya fabrikasi alat bukti dan barang bukti. Ngeri ini. Lanjut. Fabrikasi barang bukti dan alat bukti tadi, seperti yang disampaikan bahwa Arif diduga melakukan pembunuhan dengan cara menusuk menggunakan arit. Kami pertanyakan, mana aritnya? Tunjukkan di hadapan persidangan. Kemudian, apakah arit itu telah dilakukan pemeriksaan forensik atau tidak? Ketika kami mempertanyakan seperti itu, tidak pernah ada jawaban dari jaksa. Mereka hanya menunjukkan ini alat buktinya, tapi benar tidak alat itu digunakan untuk melukai korban atau tidak? Tidak. Hakim bertanya tidak? Bertanya akhirnya. Jawaban jaksa? Tidak. Tidak. Akhirnya tidak clear. Akhirnya hanya mendasarkan pada pengakuan yang ada di berkas perkara. Karena didesain bahwa dalam berkas perkara, saya menggunakan arit untuk melukai korban. Tapi tidak pernah ada pemeriksaan secara saintifik. Benarkah arit itu digunakan oleh tersangka ini untuk melukai korban atau tidak? Lagi-lagi kata itu yang keluar, uji saintifik yang dipertanyakan jadinya. Betul. Itu yang kami bongkar akhirnya di persidangan. Iya. Kami bongkar di persidangan, kemudian belum lagi saksi. Di dalam berkas perkara dikatakan. Siapa yang jadi saksi? Ketika itu saya lupa, ada banyak saksi. Salah satu saksi kemudian dituliskan di dalam berkas pemeriksaan atau BAP, berkas pemeriksaan itu dikatakan bahwa si saksi itu mengetahui dan melihat si A melakukan ini. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam persidangan, tidak pernah saksi itu mengatakan seperti apa yang tertulis di dalam BAP. Jadi beda antara keterangan tertulis yang tercantum di BAP dan keterangan lisan. Betul. Tapi lumayan saksinya datang ya. Alhamdulillah saksinya datang. Dalam kasus Cirebon, ada saksi-saksi yang ada BAP-nya itu, bahkan disebut sebagai saksi kunci. Betul. Tapi bahkan tidak pernah dihadirkan di persidangan. Lebih parah lagi nih. Betul. Lanjut, Mas Ma'ruf. Karena di sini ada banyak saksi, ada yang datang, ada yang tidak datang juga. Akhirnya dibacakan sama jaksa. Kami protes mati-matian. Bahwa tidak seperti itu bagaimana kita mengujinya. Karena kalau merujuk kepada KUHP, keterangan saksi itu adalah apa yang dia nyatakan di persidangan. Iya. Jadi, masa kita periksa berkas mati? Jadi, seluruh saksi itu bisa dikatakan memberatkan terdakwa? Memberatkan terdakwa. Tidak ada saksi meringankan? Jangankan seluruh saksi. Keterangan terdakwa itu memberatkan terdakwa. Di dalam berkas pemeriksaan itu. Bahkan keterangan sesama terdakwa pun memberatkan diri mereka sendiri? Betul. Intinya pasti mereka mengakui? Betul. Mereka mengakui dan mereka mengilustrasikan dengan sangat baik dan rapi. Bahwa saya melakukan ini, saya tusuk 2 kali, menggunakan ini, seperti itu. Itu dalam berkasnya. Kenapa memberikan keterangan seperti itu? Ya itu karena dipaksa untuk ngelakuin tusuk 2 kali itu. Ini clear ya, karena dipaksa ya? Iya. Dipaksa oleh siapa? Oleh polisi. Kok tahu itu polisi? Ini pemeriksaannya di mana? Di Polres. Oh, berarti ini pemeriksaan di Polres sehingga keluar keterangan-keterangan sebagaimana yang diinginkan oleh pemeriksa. Dan tahanan sebelumnya yang nyebut nama saya dipaksa juga keluar, paksa ngaku kalau bahwa dia ngeliat saya nusuk gitu. Dipaksanya bagaimana? Sama juga dipukulin dia. Masih ingat tidak siapa nama penyidik oknum personil Polres Jakarta Timur yang melakukan
pemeriksaan sambil melakukan kekerasan itu, masih ingat tidak nama-nama mereka? Kalau namanya saya tidak ingat. Tercantum di dalam naskah putusan. Boleh disebut tidak? Putusan itu dokumen publik. Nah, karena Dan sudah itu inkrah ini. terbuka dan itu terungkap dalam fakta persidangan. Jadi Sebenarnya kalau mau begini, sebutkan tinggal dibaca dan disampaikan. Ini putusan yang sebenarnya. Betul, Tuh ya. betul. Jadi bukan rekayasa nih ya. Bukan Oke. rekayasa. Nah, saya baca deh ya. Sobat DN, ini sengaja saya baca. Sebetulnya sebagai sebuah tagihan untuk otoritas Polri. Kita menurut rasa hormat, bahkan kita berharap besar terhadap Polri. Tetapi karena kita cinta pada Polri, maka kita ingin membantu Polri agar bisa melakukan bersih-bersih diri terhadap oknum-oknum yang bertindak tidak proporsional, tidak prosedural, dan tidak profesional. Di dalam naskah putusan ini tercantum paling tidak nama 2 orang penyidik yang menurut terdakwa sudah melakukan paksaan dan penyiksaan. Ada nama Wahyu Sugianto dan juga ada nama Marbun. Sayang beribu sayang, betapapun mereka sudah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, namun tidak hadir. Ini contempt of court atau tidak? Kita masuk catatan kecil sebentar. Mas Ma'ruf sebagai praktisi hukum, ada pihak yang disuruh datang, diperintahkan datang oleh pengadilan, oleh hakim. Bahkan yang dipanggil, diperintahkan datang adalah aparat penegak hukum, tapi tidak datang. Itu bisa dikategorikan sebagai contempt of court atau tidak? Penghinaan terhadap lembaga peradilan tidak? Harusnya iya. Harusnya iya. Harusnya iya. Tapi Indonesia kan tidak punya peraturan Betul. undang-undangan tentang itu. Betul. Indonesia tidak punya peraturan yang clear tentang itu. Jadi kalau tidak datang tidak ada Jadi konsekuensinya dong. akhirnya tidak ada konsekuensi, mangkir aja. Dan kemudian seringkali ketika kita merequest kepada Yang Mulia Majelis Hakim, karena kita kan, khususnya kami ya, ketika sebagai advokat dan Punya penasihat kepentingan hukum, ya. punya kepentingan untuk membuktikan atau menyanggah, memberikan alibi. Tapi kami tidak punya kewenangan yang cukup untuk dalam tanda kutip memaksa seseorang hadir di persidangan. Makanya kami meminta permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melalui Majelis Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi atau ahli yang kita mintakan. Apa kata jaksa? Seringkali ditolak, gitu. Jaksa menolak. Tidak mengabulkan permintaan. Tidak memenuhi permintaan. Tidak memenuhi permintaan yang kami ajukan. Tidak melaksanakan tepatnya. Betul. Betul. Dalam pengalaman kami Tapi hakim bertanya di sesi persidangan berikutnya, mana yang saya perintahkan untuk datang? Hakim tidak bertanya seperti itu. bertanya. Oh, Hanya saja sudah dipanggil tapi tidak datang. tidak datang. Akhirnya jadi hanya menggantung jadi status quo seperti itu aja. Gitu. Mas Fauzi, baik dengan pengacara sebelumnya maupun dengan pengacara di LBH Masyarakat, pernah mengeluhkan tidak atau melaporkan tidak adanya kekerasan-kekerasan, penyiksaan-penyiksaan selama pemeriksaan berlangsung? Ada. Lapor ke siapa? Ke Pak Ma'ruf. Apa kata Mas Ma'ruf? Ya. Tindak lanjutnya apa? Betul. Ketika itu kami berupaya untuk mengungkap penyiksaannya. Namun sayang sekali ketika itu memang karena keterbatasan waktu, terjadinya ini sudah lampau. Oke. Sudah lampau ketika kita mau melakukan pemrosesan, itu kami punya hambatan. Keterbatasan untuk melakukan pembuktian. Tuh. Ini bisa sambil minum. Silakan. Di samping itu pun kami harus fokus kepada pemeriksaan pokok perkara. Jadi energi dan sumber daya kami fokuskan untuk melakukan pendampingan ke pokok perkara. Seperti itu. Tapi terbayang oleh saya, dalam sebuah situasi interogasi, katakanlah begitu, yang dijadikan sebagai respon begini, kalau Anda punya bukti, betul. Kalau Anda punya saksi bahwa anggota kami melakukan penyiksaan, laporkan saja. Itu kalimatnya positif, tapi membebani menurut saya. Karena dalam sebuah pemeriksaan yang tertutup, kan tertutup kan? Betul. Tidak dibikin podcast kan? Tidak mungkinlah ada bukti dan tidak mungkin ada saksi. Betul. Tapi kan ada buktinya, lebam-lebam misalnya segala macam. Betul. Saya mau tanya dulu, langsung lompat nih, karena saya tiba-tiba teringat kasus Cirebon. Di dalam tahanan Polres Jaktim, pernah kan ada di sana? Iya. Di dalam dipukuli tidak oleh sesama tahanan. Ini saya cerita jelasnya saya masih ikan. Oke. Jadi pas masuk, nah itu ada narapidana yang kasus di Cempaka Mas itu yang perampokan dimasukin kamar mandi. Nah itu ada dia duduk di situ.
sambil kakinya yang bernanah itu, jadi kami berlapan itu masuk suruh harus jilat kakinya dia yang nanah itu. Astagfirullahaladzim. Ini nggak mengada-ngada Mas Fauzi. Iya. Yang nyuruh jilat siapa? Dia. Dia itu siapa? Itu yang saat itu. Yang udah duluan masuk itu tadi. Yang Cempaka Mas itu tadi. Iya. Oke. Ada lagi? Dari situ saya masuk ke sel tahanan. Terus dijilat? Kalau saya tidak, saya menolak, saya didorong kepalanya. Dipukul pakai tongkatnya dia. Kepala. Nah, masuk ke dalam tahanan, saya suruh squat jam sampai 300 kali. Siapa yang suruh? Kepala kamarnya itu. Kepala kamar itu siapa? Mas yang Maruf. paling lama di situ. Oh, maksudnya tahanan juga. Iya, tahanan juga. Tapi dedengkotnya lah gitu ya. Oke. Squat jam 300 kali. Squat jam 300, saya tidak kuat, cuman jalanin 100. Saya menolak. Lumayan bisa 100. Dulu masih kurus. Masih kuat ya? Iya. Saya menolak, kira mereka ini nyuruh yang lain mukulin saya. Kira saya dipukulin di dalam kamar mandi sama 5 orang. Itu seperti prosesi penyambutan kali ya? Iya. Jadi setiap tahanan di situ yang baru masuk akhirnya mengalami perlakuan kurang lebih sama. Nah, lompat sedikit. Setelah di tahanan Polres, kemudian di Cipinang. LP Cipinang. Iya. Di dalam Rutan Cipinang. Rutan Cipinang. Di dalam Rutan Cipinang juga ada tidak? Ada. Benturan-benturan antara sesama tahanan? Tidak ada. Cuman karena saya membayar orang lapas itu, jadi saya tidak ada apa-apa sama narapidana itu. Lagi nih. Bayar orang lapas? Iya. Untuk apa? Biar aman. Karena kan kami ini yang 8 orang ini, jadi mereka kira kami ini geng motor. Jadi mereka dendam gitu. Jadi mau dihajar habis-habisan di dalam lah ceritanya. Iya. Terus bayar? Bayar, akhirnya kami aman dalam gitu. Berapa sih bayarnya? Satu orang setahu saya 1 juta apa berapa gitu saya. Satu orang 1 juta. Iya. Itu untuk berapa lama? Seminggu sekali, sebulan sekali, atau? Kalau itu saya tidak ngerti berapa lamanya. Pokoknya udah keluar 1 juta aja. Dibayarnya ke siapa? Ke orang lapas itu. Orang lapas tuh apa sih sebetulnya? Maksudnya petugas kebersihan atau pakai seragam atau apa sebetulnya? Petugas yang pakai seragam. Pakai seragam. Iya. Positif itu petugas lapas. Iya. Emang kalau nggak bayar? Ya, saya dipukulin katanya sama napi-napi yang di dalam. Lagi Mas Maruf. Akhirnya dengan segala macam saksi, barang bukti, apa yang terjadi? Ya, kami pada saat proses persidangan memang cukup berjibaku untuk meyakinkan hakim supaya tidak merujuk kepada berkas pemeriksaan. Memang ada kesan hakim merujuk pada berkas? Iya, seringkali seperti itu. Karena seringkali. Seringkali. Lagi-lagi menggunakan kata seringkali loh ini. Iya, karena begini. Ini juga bagian daripada psikologi manusia. Iya. Jadi kami kuasa hukum kemudian kan muncul dalam proses persidangan belakangan setelah proses sebelumnya sudah dilakukan. Nah, ada yang namanya proses pelimpahan berkas perkara. Proses pelimpahan berkas perkara itu dari tahapan kepolisian sampai kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Hakim yang pertama kali dilihat adalah berkas perkara itu. Iya, itu yang dipelajari dulu kan? Betul, itu yang dipelajari dulu. Jadi secara tidak langsung itu sudah mengkonstruksikan pikiran hakim betul. Melalui berkas itu seperti ini fakta-faktanya. Sudah terframing dulu nih. Betul. Nah, itu menjadi tantangan kami kuasa hukum. Saya bisa paham. Untuk kemudian mendekonstruksi pikiran hakim yang kemudian supaya tidak merujuk fakta-fakta berdasarkan berita acara pemeriksaan. Tapi ayo kita lihat berdasarkan fakta persidangan. Apa yang terungkap di persidangan. Ada saksi meringankan tidak? Ada. Kami hadirkan saksi meringankan. Siapa? Ada rekan dari beliau yang kemudian juga ada pada saat peristiwa itu. Yang mengatakan bahwa beliau tidak melakukan apa yang dituduhkan. Pembacokan itu? Iya. Pembacokan atau penusukan menggunakan air itu tidak pernah dilakukan. Mereka hanya mencoba untuk menghalau. Bukan ikut tawuran, bukan memperkeruh suasana. Tapi menghalau saja agar jangan sampai ini merangsek lebih jauh ke wilayah mereka.
ibaratnya ini mereka melakukan bela kampung. Oke. Ini pasalnya apa saja yang dijeratkan ke Mas Fauzi dan kawan-kawan itu sama semua pasalnya? Betul. Satu berkas ya? Jadi ada 3 nomor perkara, Oke. gitu, dan Fauzi ini bersama dengan 4 orang yang lain. Jadi dalam nomor perkaranya Fauzi ada 5 orang. Dan kemudian semua didakwakan dengan pertama adalah pembunuhan, pasal 338 KUHP. Yang kedua, pasal pengeroyokan, pasal 170. Yang ketiga, pasal penganiayaan, pasal 351. Semuanya yang mengakibatkan orang meninggal dunia dikenakan. Nah, pasal itu disusun secara subsidiaritas. Artinya yang paling berat itu kan pembunuhan. Ya. Dan kemudian perbuatan seperti itu. Jadi yang paling tinggi ditaruh di awal adalah pembunuhan. Tapi kemudian dalam proses persidangan dilalui jaksa penuntut umum ingin menghukumnya menggunakan pasal penganiayaannya 351. Jadi yang paling bawah. Pasal yang ketiga ya, betul. yang paling bawah. Betul. Yang tanda petik paling ringan. Betul. Ancamannya? Ketika itu dituntut 5 tahun 6 bulan. Apa tadi pengeroyokannya? Penganiayaan. Jadi beliau ini dituntut 5 tahun 6 bulan. Tapi kan benar dong melakukan penganiayaan. Kan tadi mukul. Enggak. Kan mukul nggak? Bukan yang korban itu. Jadi dan pun nggak memukul kan? Menangkap tadi dia bilang. Oke. Jadi terhadap korban ini tidak melakukan pemukulan. Betul. Berarti tidak melakukan penganiayaan. Betul. Melakukan pengeroyokan juga tidak. Betul. Apalagi pembunuhan. Betul. Terhadap korban ini. Betul. Namanya tidak usah kita sebut ya. Betul. Oke, lanjut. Dan yang jelas dari proses itu kan kalau penganiayaan kan harus clear juga kan. Menimbulkan luka dan rasa sakit. Itu kan pembuktian terkait dengan penganiayaan. Nah, dalam kasus ini yang bertanggung jawab siapa? Caranya bagaimana melakukan perbuatan itu tidak terbukti dalam persidangan melalui proses pembuktian di pengadilan. Mas Fauzi, selama persidangan berlangsung, itu kan tanya jawab terus. Ngerti nggak sebetulnya? Pas persidangan itu? Iya. Sedikit ngerti. Iya. Jadi banyak hal yang nggak ngerti sebetulnya. Iya. Ini orang awam nih. Di sidang, harus kita akui ya, proses penegakan hukum, apalagi di ruang sidang, itu mensyaratkan adanya kecerdasan yang memadai, kemampuan bicara yang memadai, kosakata yang mencukupi, kemampuan berpikir yang mencukupi. Kejelian melihat fakta. Ya. Lah kalau orang awam seperti Mas Fauzi dan saya juga bukan sarjana hukum. Mereka ini kan kaum eksklusif, dalam pengertian punya acuan berpikir sendiri, punya pola berpikir sendiri, punya kosakata sendiri, hitung-hitungan di atas kertas. Kita ini rentan kalah di ruang sidang. Iya dong? Ya karena kami nggak ngerti. Tadi diakui. Cuma sedikit yang saya ngerti. Pasal inilah segala macam. Pertanyaan panjang dan seterusnya. Jadi apa perasaannya selama di sidang? Selama berlangsungnya sidang itu, apa perasaan Mas Fauzi? Pas perasaan sidang saya berdoa aja. Berdoa? Iya. Selama di sidang itu sudah di Cipinang atau masih di Polres? Cipinang. Dijenguk orang tua? Iya. Orang tua jenguk seminggu sekali, sebulan sekali, atau setiap hari? Seminggu sekali. Karena kan di dalam itu kami harus bayar kamar. Jadi seminggu sekali dia harus bawa uang buat bayar kamar. Mak, ini resmi nggak nih? Bayaran resmi nggak ini? Tidak. Resmi nggak, Mas Ma'ruf? Sepertinya pungli. Harusnya kan proses hukum itu kan tidak ada pungutan biaya apapun. Kan katanya harus sederhana, cepat, dan murah. Kalau murah kan berarti ada biayanya. Murah itu mungkin konteksnya seminimal mungkin mengeluarkan biaya. Ya, tapi bukan berarti harus dipatokan biaya. Apalagi di perkara pidana. Ini kan perkara pidana adalah yang berhadapan masyarakat dengan negara. Beda dengan kalau perdata itu kan masyarakat dengan masyarakat. Di situ memang ada biaya untuk kemudian melakukan pengadministrasian perkara. Jadi cepat, sederhana, murah, jangan murahnya dimaknai ada tarif gitu ya. Betul, sebenarnya tidak boleh. Harusnya dibuat seminimal mungkin biaya keluar oleh masyarakat. Karena kan ini kan upaya untuk mencari keadilan. Masih ingat tidak ketika ayah ibu ya sapanya orang tua. Ayah ibu datang menjenguk di Cipinang. Apa kata ayah ibu? Udah ngingetin terus udah. Ini bagi pelajaran aja. Kayak emang lu nggak bebas ya udah lu jalanin. Nah, udah ngasih berarti tahu. orang tua sudah punya udah bayangan
kepasrahan bahwa Mas Fauzi akan masuk nih kayaknya, akan divonis bersalah nih. Sobat DN kalau tadi lihat ya, Mas Fauzi mengatakan kalimat itu, dia tersenyum tapi matanya tuh lihat ke bawah. Bukan sungguh-sungguh ingin berbagi kebahagiaan lewat senyum. Terus apa lagi? Sudah sampai seperti itu orang tua. Ya udah kalau akhirnya harus masuklah gitu. Sudah sepasrah itu, bukan sepasrah lagi, sudah seputus asa itu menurut saya gitu. Betul, dan memang posisi masyarakat ini kan selalu tidak berimbang ketika berhadapan dengan negara. Makanya di situ ada hukum acara, ada hak asasi manusia, ada prinsip negara hukum, ada due process of law untuk mengimbangi keadaan ini. Makanya mereka tuh diberikan hak-hak untuk melakukan pembelaan. Mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan hal yang alibi yang tidak benar sebagaimana dituduhkan. Nah, dalam kasus ini alhamdulillahnya kita berhasil untuk alhamdulillahnya Mas Fauzi ketemu LBH Masyarakat. Ketemu pula dengan Mas Ma'ruf Bajamal. Kalau mengandalkan pengacara yang disediakan oleh negara tadi itu, entah apa nasibnya itu. Betul, ini juga jadi catatan kami. Yaitu? Jadi dari hal-hal tadi, termasuk soal adanya bantuan hukum yang tidak berkualitas, yang kemudian didapatkan oleh Oji ini. Kerentanan seseorang ketika menjalani proses peradilan pidana itu paling rentan sebenarnya di tahapan awal. Tahapan awal adalah tahapan di proses penyidikan. Itu kritikal sekali ya? Betul, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian. Tahapan itu hari ini karena kewenangan tersebut, kalau kita refleksikan ya ini ya, kewenangannya cukup besar. Di situ dia bisa melakukan penangkapan, di situ dia bisa melakukan penahanan, di situ dia bisa melakukan penyitaan. Semua ini bisa dilakukan dalam satu otoritas sendiri. Jadi ada konsentrasi kekuasaan di situ yang terjadi. Nah, ini juga secara sistem kita memang lemah sekali. Sistem merujuk kepada hukum acara kita hari ini. Itu yang kemudian perlu untuk kita lakukan revisi atau perubahan. Bahwa sekarang sudah ada revisi KUHP? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. KUHP lebih kepada hukum material. Oke. Benar atau tidak suatu perbuatan yang kemudian dilarang. Itu terkait dengan perbuatan yang dilarang atau tidak. Tapi yang harus dilakukan perubahan adalah KUHP, hukum acaranya. Itu baru pertarungan di ruang sidang tuh. Itu baru pertarungan di ruang sidang. Di media, di masyarakat bagaimana saat itu? Saat itu ada media, kegemparan tidak di media? Di framing waktu itu adalah ada keresahan tadi. Keresahan dari geng motor dan segala macam, kemudian ada orang ditemukan meninggal. Hasil. Kalau ada orang temukan meninggal, ini kan deliknya kan delik material. Pasti ada pelakunya, siapa yang menyebabkan dia meninggal. Dan tertujulah jari itu ke para terdakwa. Betul. Termasuk Mas Fauzi. Betul. Karena dengan mereka diproses, itu harapannya masyarakat akan menjadi tenang. Karena otoritas negara di sini bekerja, jadi nggak perlu takut. Ini kita sudah tangkap pembunuhnya. Tapi soal bagaimana proses latar belakang di balik penangkapan itu kemudian kan banyak penyalahgunaan, banyak kesewenang-wenangan yang kemudian terjadi. Dan secara sistem kita sangat tidak memadai untuk melawan kejadian-kejadian seperti itu. Tadi yang pertama terkait dengan konsentrasi kekuasaan di penyidik. Yang kedua, pemeriksaan di awal itu tertutup. Bisa dibayangkan orang-orang awam seperti Oji berhadapan dengan aparat penegak hukum. Menggunakan seragam, diperiksa oleh banyak orang. Dan berulang kali mungkin. Apa yang terjadi? Ya terintimidasi lah. Pasti udah takut duluan. Iya. Boro-boro mau membela diri. Enggak benar. Boro-boro mau melakukan tidak. Saya tidak melakukan itu. Yang ada kalau hal seperti itu terjadi, pasti udah takut duluan. Jadi menuruti aja prosedur yang kemudian terjadi. Akhirnya keluarlah istilahnya false confession. Betul. Keterangan-keterangan palsu. Betul. Tapi palsunya karena apa? Karena coercion. Betul. Karena adanya paksaan, intimidasi, dan seterusnya. Dari sayang beribu sayang, dari personil penegakan hukum itu sendiri. Betul. Kita lompat. Akhirnya apa putusan hakim? Alhamdulillah putusan hakim setelah melalui proses persidangan dan berjibaku dalam persidangan, melalui proses perdebatan yang panjang, cukup panjang juga persidangan. Waktu itu kurang lebih ada sekitar hampir 4 bulanan ya kita ya bersidang. 5 bulanan. Iya, sekitar 5 bulanan. Persidangan itu dimulai Agustus, selesai itu di akhir November kurang lebih. Dalam proses itu akhirnya hakim menyatakan bahwa
segala tuduhan yang dilayangkan kepada Arief itu tidak terbukti. Alhamdulillah. Alhamdulillah Arief terselamatkan. 3 orang majelis hakim ya, ada 1 orang ketua, 2 orang anggota, Betul. ada yang dissenting opinion, ada yang berbeda Tidak pendapat. ada. Suara bulat semua menyatakan bahwa Arief tidak bersalah. Tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tidak terbukti. Jaksa kasasi dong. Jaksa upaya hukum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya Alhamdulillah Mahkamah Agung menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jakarta Timur. bahwa Dikuatkan bahwa memang Arief memang tidak terbukti. dan sekarang sudah inkrah. Dan sekarang sudah inkrah, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga ya ini sebagai sebuah fakta yang kemudian terungkap dalam proses persidangan. Mas Ma'ruf, sebentar lagi saya akan minta wejangan dari Mas Ma'ruf kepada masyarakat awam tentang apa yang harus dilakukan ketika mereka masuk ke dalam situasi berhadapan dengan hukum. Ya, ke sana. Tapi saya mau ke Mas Fauzi dulu. Ketika hakim mengatakan tidak terbukti, paham nggak sebetulnya? Paham. Paham. Apa perasaan Mas Fauzi? Senang. Orang tua ada di Ada. hadirin, di kursi hadirin. Ada. Apa kata orang tua? Alhamdulillah bisa kumpul lagi bareng-bareng. Kumpul lagi bareng-bareng. Iya. Mas Fauzi ini anak nomor berapa? Pertama, Orang tua kerja, ayah kerja, kerja. Ibu juga kerja. ibu enggak. Jadi tulang punggung keluarga siapa? Saya. Pas saya di dalam ayah. Iya. Sebelum Mas Fauzi berurusan dengan hukum, tulang punggung keluarga adalah Mas Fauzi. Iya. Tapi sejak Mas Fauzi masuk ke dalam ruang tahanan Polres Jakarta Timur, kemudian di Rutan Salemba, Iya. sampai vonis, tulang punggung keluarga diambil alih oleh ayah. Iya. Ingat tidak berapa biaya total yang dikeluarkan untuk berproses hukum ini? Banyak. Banyak. Oke lah. Lagi di Polres saja, ibu saya ketipu sama polisi, bilang mau bebasin, itu sekitar 10 juta ibu saya ngasih. Dan nggak dibebasin? Tidak. 10 juta diserahkan ke siapa? Itu oleh, jadi ibu saya punya teman, nah teman dia ini punya kenalan polisi, diserahin ke dia. Lantas, kalau kita baca putusan, mudah-mudahan masih ada waktu nih Sobat DN, dikit aja. Saya mau mengatakan begini. Poin nomor 4. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Ini putusan hakim nih. Berarti kepada Mas Fauzi harus dilakukan pemulihan hal-hal itu tadi. Konkretnya apa sih Mas? Sebenarnya harusnya diberikan ganti rugi ya. Kompensasi ya? Seperti ini, kompensasi harus. Dari siapa? Dari negara. Negara itu siapa? Negara itu pemerintah, Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan memberikan ganti rugi yang sepadan atas proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oke. Mas Fauzi dapat ganti rugi berapa? Sayangnya proses itu tidak otomatis. Harus melalui proses pengajuan sengketa atau gugatan di pengadilan. Dan itu diajukan? Itu tidak diajukan. Kenapa tidak diajukan? Ketika itu, proses pemeriksaan ini cukup berlarut. Jadi dari proses hukum tingkat pertama, kemudian upaya hukum, itu cukup panjang. Singkat, ada tidak kasus serupa, situasi serupa, yang akhirnya negara, pemerintah bayar ganti rugi? Ada. Ada ya? Tapi lagi-lagi harus melalui proses persidangan. Dan itu sangat dikit. Baik. Sangat sedikit sekali. Mas Ma'ruf, Mas Fauzi, sebenarnya saya masih mau ngobrol panjang. Tapi waktu kita terbatas. Tolong kasih wejangan, kasih penenang batin bagi Sobat DN, sebetulnya juga bagi saya. Kalau kami ini berhadapan dengan hukum, apa yang harus kami lakukan? Ini hal yang kemudian kita harus akui ya. Di negara ini perangkat hukumnya itu masih sangat jelek untuk kemudian memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Tadi seperti catatan saya sampaikan bahwa pemeriksaan di awal itu sering terjadi hal-hal yang sifatnya pelanggaran atau penyelewengan. Kemudian itu terjadi tidak terlepas dari sistem yang buruk. Yang ingin kami dorong di sini adalah pertama harusnya ada perubahan revisi KUHP untuk kemudian mengamankan masyarakat. Itu untuk negara? Iya. Untuk warga negara? Untuk sementara waktu ini, karena hal-hal seperti ini hari ini sering terjadi, pertama harus dipastikan jangan panik ketika berhadapan dengan jangan panik.
Jangan panik ketika berhadapan dengan penegak hukum. Pastikan pada saat ditangkap, tahu siapa yang kemudian bisa punya kapasitas atau tahu faktanya seperti apa. Fakta terkait dengan peristiwa ini bagaimana. Ketiga, memang penting bagaimana masyarakat membuat semacam jaringan penguat. Supaya ketika ada terjadi kesenang-senangan, misalkan ditangkap seperti ini, aparat setempatnya siapa, misalkan ketua RT apa segala macam, itu bisa memberikan atau melakukan memberikan testimoni. Karena melawan sistem yang hari ini terjadi, itu memang selalu merugikan kita sebagai masyarakat. Mas Ma'ruf, respect saya untuk Mas Ma'ruf Bajamal dan teman-teman di LBH Masyarakat. Dan doa saya untuk Mas Arif Fauzi Fadilah, insya Allah kehidupan ke depan semakin baik, semakin baik. Sobat DN, kasus false imprisonment, artinya salah tangkap, akhirnya salah vonis, akhirnya masuk penjara, hitung-hitungan berdasarkan data diperkirakan cuma 4-6% saja jumlahnya. Memang kecil, tetapi tentu kalau kita bicara tentang penderitaan orang yang sudah disalah tangkap, itu tidak bisa diangkakan. 100%, 1000%, bahkan 1.000.000% tidak akan bisa terwakili. Angka tidak bisa mewakili penderitaan, serbaneka kesulitan hidup, berbagai stigma masyarakat yang harus ditanggung oleh orang yang kemudian kita sebut salah tangkap. Sobat DN, dengan segala kesedihan, rasa pedih, bahkan sejujurnya ada perasaan marah dalam hati saya, tapi kita harus berhenti pada siniar kali ini. Dan jangan lupa untuk share serta komentar video ini. Saksikan siniar lain di Diskursus.net, yaitu mimbar bebas dan open-minded. Tabik.